Salam sejahtera, kami akan mempresentasikan capture 9 yang berjudul Mengidentifikasi pasar segmen dan target. Next. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Alivia Salsa Maharani, Brata Sembiring Apriansa, dan saya sendiri Febra Widiananda, yaitu kelompok 5. Next. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi pasar segmen target, yaitu tentang perilaku konsumen dan pemikiran strategis yang cermat tentang apa yang membuat setiap segmen unik dan berbeda, mengidentifikasi dan secara unik memuaskan segmen pasar yang tepat seringkali menjadi kunci keberhasilan pemasaran. Next. Selanjutnya yaitu dasar untuk segmentasi konsumen pasar. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi jumlah dan sifat yang tepat segmen pasar dan memutuskan mana yang akan ditargetkan. Next. Selanjutnya yaitu variabel segmentasi utama, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan segmentasi perilaku. Next. Selanjutnya yaitu yang pertama segmentasi geografis. Membagi pasar menjadi unit-unit geografis seperti negara, negara bagian wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu segmentasi demografis. Salah satu alasan variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial yang sangat populer di kalangan pemasar adalah bahwa mereka sering dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi untuk lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan ciri psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai-nilai. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli ke dalam kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Selanjutnya kebutuhan dan manfaat. Tidak semua orang yang membeli suatu produk memiliki kebutuhan yang sama atau menginginkan manfaat yang sama dari itu. Segmentasi berbasis kebutuhan atau manfaat mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda dengan pemasar yang jelas simplikasi. Next. Slide selanjutnya yaitu orang memainkan 5 peran dalam keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pemrakarsa, dan yang kedua pemberi pengaruh, dan yang ketiga pengambil keputusan, dan yang keempat pembeli, dan yang kelima pengguna. Dan dari hal kesimpulan ini yaitu asumsikan seorang istri memulai pembelian dengan meminta treadmill baru untuk ulang tahunnya. Suami kemudian dapat mencari informasi dari banyak sumber, termasuk sahabatnya yang memiliki treadmill dan merupakan influencer utama dalam model apa yang perlu dipertimbangkan. Setelah memberikan pilihan alternatif kepada istrinya, dia membeli model pilihannya yang akhirnya menjadi digunakan oleh seluruh keluarga. Orang yang berbeda memainkan peran yang berbeda, tetapi semuanya sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan kepuasan konsumen akhir. Next. Slide selanjutnya yaitu status loyalitas pemasar. Biasanya membayangkan 4 kelompok berdasarkan status loyalitas merek. Yang pertama yaitu hardcore loyals, yaitu konsumen yang hanya membeli satu merek sepanjang waktu. Dan yang kedua split loyals, konsumen yang setia pada 2 atau 3 merek. Dan yang ketiga pergeseran loyalitas, konsumen yang mengalihkan loyalitas dari satu merek ke merek lain. Dan yang keempat yaitu pengalih atau konsumen yang tidak menunjukkan loyalitas pada merek apapun. Next. Slide selanjutnya yaitu
Segmen pasar harus menilai dengan baik berdasarkan 5 kriteria utama. Yang pertama yaitu terukur, ukuran daya beli dan karakteristik segmen dapat diukur. Dan yang kedua substansial, ya apa itu segmennya besar dan cukup menguntungkan untuk dilayani. Segmen harus sebesar mungkin. Segmen pasar harus menilai dengan baik berdasarkan 5 kriteria utama, yaitu 1. Terukur, 2. Substansial, dan yang ketiga dapat dibedakan, dan yang keempat dapat ditindaklanjuti, dan yang kelima dapat diakses. Next. Terukur termasuk ukuran, daya beli, dan karakteristik semen dapat diukur. Next. Substansial, yaitu segmennya besar dan cukup menguntungkan untuk dilayani. Segmen harus sebesar mungkin, kelompok homogen yang layak ditakuti, dengan program pemasaran yang disesuaikan. Itu tidak akan membayar, misalnya untuk produsen mobil, untuk mengembangkan mobil untuk orang-orang yang tingginya di bawah 4 kaki. Next. Dapat diakses, yaitu segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Next. Dapat dibedakan, yaitu segmen secara konseptual dapat dibedakan dan merespon secara berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Jika wanita yang sudah menikah dan wanita lajang memberikan tanggapan yang sama terhadap penjualan parfum, mereka tidak membentuk segmen-segmen yang terpisah. Next. Dapat ditindaklanjuti, yaitu program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Next. Selanjutnya yaitu Michael Porter telah mengidentifikasi 5 kekuatan yang menentukan daya tarik intrinsik jangka panjang pasar atau segmen pasar, yaitu pesaing industri, pendatang potensial, pengganti, pembeli, dan pemasok. Yang pertama, ancaman persaingan segmen yang intens, yaitu segmen tidak menarik jika sudah berisi banyak, kuat, atau pesaing yang agresif. Yang kedua, ancaman pendatang baru, yaitu segmen yang paling menarik adalah segmen di mana hambatan masuk tinggi dan hambatan keluar rendah. Yang ketiga, ancaman produk pengganti, yaitu segmen tidak menarik jika ada pengganti aktual atau potensial untuk produk tersebut. Yang keempat, ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar, yaitu segmen tidak menarik jika pembeli memiliki kekuatan atau pertumbuhan yang kuat daya tawar. Yang kelima, ancaman kekuatan tawar-menawar pemasok yang semakin besar, yaitu segmen tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi kuantitas yang ditawarkan. Next. Selanjutnya adalah sebuah perusahaan bisa juga berusaha untuk mencapai beberapa sinergi dengan spesialisasi produk dan spesialisasi pasar. Spesialisasi produk yaitu perusahaan menjual produk tersebut ke beberapa segmen pasar yang berbeda. Sebuah Microsoft produsen misalnya menjual ke universitas, pemerintah, dan laboratorium komersial dan membuat perbedaan instrumen untuk masing-masing dan membangun reputasi yang kuat di area produk tertentu. Risiko kerugiannya adalah bahwa produk dapat digantikan oleh teknologi yang sama sekali baru. Yang kedua, dengan spesialisasi pasar, yaitu perusahaan berkonsentrasi untuk melayani banyak kebutuhan kelompok pelanggan tertentu seperti dengan menjual berbagai macam produk hanya ke laboratorium universitas. Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat di antara kelompok pelanggan ini dan menjadi saluran untuk produk tambahan yang dapat digunakan anggotanya. Next. Selanjutnya adalah kustomisasi massal, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan, untuk mempersiapkan secara massal produk, layanan, program, dan komunikasi yang dirancang secara individual. Next. Selanjutnya yaitu pelopor awal dalam pemasaran individu. Don Peppers dan Martha Rogers menguraikan kerangka kerja yaitu ke dalam 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi prospek dan pelanggan Anda, yaitu jangan mengejar semua orang bangun,
pertahankan dan tambang pelanggan yang kaya. Database dengan informasi dari semua saluran dan titik kontrak pelanggan. Yang kedua, bedakan pelanggan dalam hal satu, kebutuhan mereka, dan yang kedua, nilai mereka bagi perusahaan. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan individu untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang kebutuhan individu mereka dan untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Yang keempat, sesuaikan produk, layanan, dan pesan untuk setiap pelanggan. Memfasilitasi interaksi pelanggan melalui pusat kontrak perusahaan dan situs web. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.